Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budi agung sejati untuk kita semuanya yang ada di Nusantara dan di luar Nusantara. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita telah diberi kesehatan, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, diterangkan paningalnya, dijembarkan pola pikirnya, ditajamkan ucapannya, disucikan hatinya, dibeningkan kolbunya, dan diagungkan budi lan pekertinya. Dan semoga untuk bangsa masyarakat kita, para pemuda dan pemudi, sesepuh dan bini sepuh, pinaringan panjang umur, kali sing sambi kala lan bebaya. Amin ya rabbal alamin. Saya Sapu Jagat Cakrabuana yaitu akan meneruskan tentang video yang kemarin soal tergulungnya peta Nusantara ini. Ini saya mengambil sejarah yang dari nol menurut pendapat saya dan penemuan saya. Saya akan menyejarahkan Gajah Mada dari mulai ibunya Gajah Mada. Pada saat itu Brawijaya I itu memiliki istri itu 3. Nah, karena Dewi Parwati itu termasuk istri yang disayang sama Prabu Jayabaya yang satu, akhirnya istri-istri yang lain itu pada iri dengan kecantikannya, dan dengan kecantikan Dewi Parwati ini seolah-olah itu merasa dia itu tersaingi. Oleh karena itu dengan pengadu domba dan penghasutan itu akhirnya berhasil, sehingga Dewi Parwati diusirlah sama Prabu Jayabaya. Perjalanan Dewi Parwati itu tidak pulang ke orang tuanya. Dia sangat stres, akhirnya dia itu kemana arah dia pergi dia nggak jelas. Sampai dia terdampar di suatu pulau. Nah, inilah. Setelah itu dia terdampar di situ berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Dia itu hidupnya ada di hutan. Lalu dengan izin Allah barangkali itu ketemu sama seorang pemuda, yaitu namanya Bima Anumerta. Itulah suami yang kedua dari Jayabaya. Dikarui anak satu, yaitu pada waktu itu ya Gajah Mada itu. Cuman bedanya Bima Anumerta pun tidak mengetahui, dan Dewi Parwati pun tidak merasa punya anak, karena Dewi Parwati itu melahirkan Gajah Mada itu bungkus kayak telur ayam begitu. Nah, dikira itu penyakit. Nah, malah saking bungahnya itu kehamilan yang jadi kontroversi masalah keluarga antara Bima Anumerta dan Dewi Parwati, akhirnya
itu melahirkan di hutan, namanya juga hutan belantara. Nama hutan itu namanya hutan belantara. Sampai sekarang pun gunung itu atau gunung itu ya, bukit itu dinamakan Gunung Belantara sampai sekarang. Inilah dalam sejarah Gajah Mada. Selanjutnya Gajah Mada pun tidak begitu langsung pecah atau netes. Kalau ayam itu netes itu tidak. Jadi dia gelandang gundung, bungkus itu sampai dimakan gajah, kalau gajah nggak ada di pulau itu, adanya sapi, jaran, ya, kuda, pokoknya sejenis binatang-binatang di situ sangat banyak sekali. Tapi tidak ada yang mampu merobek bungkusan itu. Sampai lamanya itu hampir 8 tahun, hampir 9 tahun. Itu di gelandang gundung di situ, tapi itu tetap tidak mecah. Setiap ada orang yang melihat itu, orang itu lari ketakutan. Ada makhluk aneh, ada makhluk hidup aneh. Nah, suatu saat itu setelah babarnya yang dikira itu apa begitu, embing-embing apa begitu, itu besar sekali, tapi si tukang angon sapi ini tidak mempan alatnya dan aritnya untuk merobek bungkusannya Gajah Mada itu. Dengan tidak sengaja dia sangat kecapean karena sapi-sapi itu ketakutan. Nah, akhirnya dia itu meraih bambu yang sudah dibikin runcing untuk memikul rumput karena hewan ternaknya di rumahnya ada yang baru melahirkan, sehingga harus membawa rumput, pulangnya membawa rumput untuk sapi yang sedang melahirkan. Menojos di embing-embing itu, akhirnya keluarlah itu jadi Gajah Mada. Nah, begitu keluar Gajah Mada itu udah besar, langsung udah ada giginya. Karena saking ketakutannya, orang ini lari ke rumah pulang. Tapi karena pulangnya sambil membawa hewan, akhirnya tidak bisa lari kencang. Setelah tidak diterima karena orang itu ketakutan, akhirnya si bayi ini yang baru lahir ini akhirnya berhenti di situ nunggu lagi. Tapi yang bikin heran itu sapi-sapinya itu semua nurut sama Gajah Mada. Jadi yang ngangon sapi itu Gajah Mada itu. Nah, karena udah berapa hari, berapa bulan itu dilihatin itu anak itu memang enggak ada niatan jahat dan memang turunan manusia, berbentuk manusia, akhirnya dia itu diakui dan dibawa ke rumah. Inilah. Makanya semenjak kecil itu sudah bergigi, orangnya agak tonggos, rambutnya gimbal. Itulah Gajah Mada kalau menurut penemuan saya begitu. Nah, akhirnya itu diakulah sebagai anak. Tapi karena anak itu anak jin menurut warga setempat di situ, akhirnya orang itu diusirlah dari kampung itu karena dikiranya mengingut jin atau merawat anak jin. Akhirnya mau tidak mau dia itu menetap di bukit, di lereng Gunung Belantara itu.
Nah, karena makannya itu banyak, orang tua itu bingung. Karena Gajah Mada ini makannya banyak, sekali makan itu banyak. Sehingga Gajah Mada bingung, akhirnya orang tuanya itu bingung, akhirnya di situ menetaplah di situ. Sehingga sampai sekarang pun kampung yang dihuni oleh Gajah Mada dan bapak angkatnya, Bapak Nemu ini, akhirnya menetap di situ sampai sekarang, dinamakan Gunung Kelor. Karena setiap hari Gajah Mada itu disayurkan pakai daun kelor. Makanya gunung itu dinamakan Gunung Kelor. Inilah cerita Gajah Mada. Setelah sudah bertahun-tahun itu sudah besar, dia diasingkan oleh tetangganya itu sendiri. Akhirnya bapaknya ini meninggal. Bapaknya Gajah Mada yang merawat Gajah Mada itu meninggal. Orang itu bingung, ibunya bingung. Ibu angkatnya yang nemu itu namanya ibunya Rukmini. Ini jelasnya. Halo. Ibunya namanya Rukmini. Nah, Ibu Rukmini inilah yang ngajak supaya pergi dari kampung itu atau pulau itu. Pergilah dia sama anaknya sampai ke pulau lain. Setelah sudah ke pulau lain sampai ke Pulau Lombok. Tapi karena wajah Gajah Mada itu jelek, tonggos begitu, akhirnya di situ juga sering orang pada takut karena saking gede tingginya, besar dia, gede tinggi besar. Setara umuran anak remaja kok udah segitu besarnya. Lah akhirnya dia itu di Bali ngikut kesenian topeng itu. Ngamenlah dia, mukanya ditutupi topeng itulah sampai ke Banyuwangi. Setelah di Banyuwangi menetap di situ di gunung, di gunung juga di Banyuwangi. Nah, setelah sudah menetap di sana beberapa saat dan berapa tahun, akhirnya Gajah Mada sudah dewasa, sudah remaja besar. Akhirnya dia itu berjalan ke barat, yaitu menetapnya di Ponorogo. Lah di Ponorogo itulah Gajah Mada pun masih pakai topeng, pakai kesenian topeng itu. Makanya kalau reok Ponorogo itu sudah pasti ada topeng yang jadi pelawaknya itu. Inilah sejarah itu mengatakan begitu kepada saya. Boleh dipercaya dan boleh tidak karena semuanya ini juga tidak ada data yang konkret. Begitu. Nah, setelah itu karena dia itu saking baiknya dan setelah itu juga sudah makin dewasa, itu tonggosnya sudah enggak kelihatan. Akhirnya dia itu disayang karena saking baiknya Gajah Mada itu terhadap itu, penolong dia, penyelamat ibunya, penolong ibunya dan penolong semuanya di situ. Dia enggak pandang bulu siapapun yang jahat, yang sudah kenal sama mereka, sudah baik sama mereka tolongin di kalangan remaja-remaja itu. Sehingga ketemu sama yaitu keluarga besar Mojopahit karena sudah makin ke barat ya, yaitu akhirnya ketemu sama keluarga kerajaan. Nah, dia main sama anak raja itu. Nah, anak raja itu pada main ke hutan. Tapi di situ ada seorang perempuan, karena nggak bisa lari dan menghindari ular, akhirnya dia itu terlilit ular sampai tergigit. Itu yang nolongin Gajah Mada.
Nah setelah itu ular itu dimatiin sama Gajah Mada, anak itu digendong pulang sama Gajah Mada. Gajah Mada inilah yang menolong, tapi justru di situ kebalikannya, malah Gajah Mada mau dibunuh dan sudah sudah melakukan pembunuhan kalau memang bisa dibunuh. Nah, itulah. Tapi karena Gajah Mada itu nggak bisa dibunuh, akhirnya anak yang ditolong ini sadar, dia yang menolong saya. Kalau nggak ada dia, saya sudah termakan ular. Inilah sejarah. Makanya diakui keluarga kerajaan, dibesarkan di kerajaan, sehingga ibunya sampai dibawa ke kerajaan. Sayangnya belum sampai dia itu menikmati hasil karyanya Gajah Mada, ibunya juga sudah meninggal, yaitu meninggalnya di sekitar kerajaan itu sendiri. Kerajaan Majapahit itu Ibu Rukmini yang meninggal di situ. Itulah awal mula Gajah Mada itu kembali kepada Majapahit. Tapi apalagi orang Majapahit itu mengerti kalau itu memang anak Jayabaya dari anaknya Parwati yang dari Majapahit itu. Enggak ada. Sedangkan Parwati sendiri yang melahirkan pun itu langsung ditinggal karena dia merasa bersyukur ternyata yang selama ini jadi sengketa antara Parwati dengan Bima Anumerta, akhirnya dia itu hanya mengandung penyakit. Dikira itu penyakitnya sudah keluar. Itulah yang jadi persoalan Gajah Mada ini. Tapi ya karena ini semuanya itu karena memang Allah yang punya rencana, akhirnya Gajah Mada itu ya sampai besar di situ. Tapi memang punya kesaktian yang luar biasa. Nah akhirnya di situ itu sering diajak berburu sama orang-orang kerajaan itu, sehingga dia itu diberikan tombak sama pihak kerajaan. Nah ternyata yang diberikan tombak itu kepada Gajah Mada itu menambah kesaktian Gajah Mada dan wibawanya itu sangat luar biasa. Nah ternyata yang diberikan sama Gajah Mada itu adalah tombak tertua atau tombak tersakti. Namanya tombak itu namanya tombak Jugul Langit atau tombak Jugul Buana. Bawono kalau wongan nggih. Inilah yang itu. Makanya apakah masih? Ini pasti jadi pertanyaan. Kan gitu. Apakah masih? Tombak itu masih. Tombak itu tersimpan rapi sampai sekarang karena yang memiliki tombak itu pun tahunya tombak ini entah dari mana dan dari mana. Karena orang tertutup masalah sejarahnya antara Prabu Brawijaya sebenarnya nggak ada sih Prabu Brawijaya. Adanya itu raja kelima yaitu Eyang Kertabumi, yang itu pada waktu itu menyamar, dia itu uwal dari kerajaannya menyamar, sehingga nama daripada Eyang Kertabumi itu banyak. Pada waktu di Yogyakarta, di Gunung Tidar, sampai Yogyakarta, di Gunung Lawu juga, di Gunung Lawu langsung ke Jogja, langsung ke Mataram pada waktu itu. Nah itu namanya sudah berbeda-beda. Sampai terakhir ya ada di tempat ini yang perlu digarisbawahi, ada di tempat itu. Namanya siapa?
Eyang Kertabumi yang terakhir itu namanya Eyang Brantayuda. Itulah mencari Gajah Mada sampai ke situ. Gajah Mada pun ada di situ. Cuman kalau Gajah Mada itu entah masih sekarang masih hidup atau tidak, Gajah Mada itu tetap tidak ada makamnya di situ. Tapi ada nanti akan datang ke situ. Akan datang sampai apakah Gajah Mada masih hidup secara fisik? Ini nanti bukti nyatanya aja. Saya tidak akan berbicara masalah apakah sudah mati atau masih hidup, tapi nanti bisa saya tunjukkan kepada kalian semua Gajah Mada yang sebenarnya. Inilah. Tapi Gajah Mada ini juga punya istri juga, punya anak juga, sehingga antara Eyang Brantayuda ini juga memiliki anak, yaitu namanya anaknya itu Rakian Kolopaking. Nama anaknya itu Rakian Kolopaking atau Sunan Geseng. Inilah anak daripada Eyang Kertabumi. Nah, itu sudah di sekulonnya di bagian barat, di baratnya Gunung Prahu. Itulah tempatnya. Di sebelah baratnya Gunung Prahu. Awal-awalnya itu ada 3 tempuran. Nah itu sampai sekarang pun masih ada. Di tempuran itu pun masih ditemukan. Rumahnya masih ada, Al-Qur'annya masih ada, perabotannya masih ada. Inilah kenapa saya bisa berbicara, karena setidak-tidaknya kalau kita berbicara harus ada data. Setidak-tidaknya itu ada tunggul, ada tunggaknya, supaya kita meluruskan itu ada tunggaknya dan ada tunggulnya, ada tetenger, ada nisannya. Kita bingung kalau tidak ada nisannya, mau sejarahkan apa? Lah inilah di sini yang perlu kita garis bawahi. Adapun itu benar atau tidak, ya saya sendiri itu hanya meruntutkan sejarah sesuai dengan penemuan saya pribadi. Ini hanya meluruskan sejarah secara saya pribadi, itu tidak harus dipercaya sama itu, tapi setidak-tidaknya itu ya mbok menawa ana siji lan loro sing bisa nganggo gawe panutan. Karena baik itu Jayabaya, ramalan Jayabaya, ramalan Ronggowarsito, ramalan Siliwangi, itu semuanya itu kan hanya sebagai barometer, meteran dan sentian. Bagaimana kalau kita tidak ada sentian? Kita akan bikin bingung. Lah disinilah awal mula saya itu menelusuri gitu. Tapi tentang keaslian orang itu ya pasti. Kalau misalnya ada sejarah Jayabaya, udah pasti ada tunggaknya, ada tunggulnya, ada nisannya. Nah, yang saya bingung itu kalau saya menelusuri Wali 9. Yang saya bingung dan tidak ketemu menelusuri Wali 9. Karena walinya cuman 9, tapi makamnya ada 99,99. Makamnya itu udah kayak emas murni. Di mana-mana ada Sunan Derajat, ada Sunan Ampel, ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Bonang.
itu dari Jawa Timur sampai dari Jawa Barat itu enggak kurang dari puluhan. Lah inilah yang bingung kan, inilah akibat tidak ada urut-urutan dan tidak ada tunggul yang menancap yang sekiranya buat mengukur kemana arah ukurannya. Nah disinilah makanya saya terus terang aja, saya hanya akan berbicara yang sekiranya itu ada datanya, ada faktanya. Nah mengenai saya berbicara SPK ya udah Bapak pikir sendiri. Sesepuh-sesepuh kita, mari kita berpikir sendiri, dicari sendiri. Apa Pak Bung Karno menitipkan apa? Apa tandanya? Itulah yang menjadi SPK kita. Ada teman-teman kita yang sudah ada di dunia maya. Kalau nggak salah itu dari Sinau Kaweruh, kalau nggak Sinau Kaweruh ya Anton Picis nih. Dua-duanya itu soalnya sama-sama karakternya itu saya suka banget ini. Pembawa sejarah Satria Piningit ya. Tapi dia itu tidak mengada-ada. Sesuai, dia bertanggung jawab atas yang dikatakan sama mereka, tidak melibatkan orang lain dan tidak menyinggung orang lain, kan begitu. Nah ini pernah berkata tidak ada sukar, makanya namanya Soekarno. Tidak ada yang sukar kalau apabila mau menelusurinya, dan akan kebongkar semuanya, itu makanya namanya Bung Karno. Nah inilah kata-kata seperti ini yang bermanfaat, itu kata-kata seperti itu. Bukan diperlukan harus istilahnya apal sejarah dari itu dan ini, tapi udah berpatokan dengan Jayabaya. Saya percaya Jayabaya. Jayabaya juga mengatakan begini, saya percaya Al-Quran karena Rasulullah percaya begini. Nah yang bisa dipakai patokan ya begitu. Makanya pada saat saya itu membahas soal Faridin, disinilah ada seseorang ya atau dua orang yang komentar, yaitu yang mengaku kiai dan syekh. Nah, itu. Tapi saya sudah didasari dengan cara saya membawa berita itu, membawa kabar itu sudah didasari dengan fakta-fakta di lapangan. Kan begitu. Jadi saya paham soal Saridin bagaimana. Tapi ini tidak akan saya bahas nanti aja apabila ada yang komen lagi. Nah, disinilah kita tentang mengungkapkan Gajah Mada, yaitu sampai ke Majapahit tadi ya. Nah, gitu. Sampai dia itu membawa tombak, sampai dia itu menjadi panglima tertinggi pada saat itu. Pada waktu itu tetap masih menjadi bekal. Setelah udah berapa kali dia itu ngawula terus di situ sampai tua di situ, akhirnya dia itu menjadi Mahapatih di saat Hayam Wuruk. Itu sudah menjadi panglima besar zaman Hayam Wuruk itu. Makanya di situ sudah pernah saya katakan Hayam Wuruk meninggal tahun 1331. Diteruskan sama Eyang Kertabumi itu dari 1331 sampai 338. Dia memimpin hanya 7 tahun. Nah tiba-tiba diklaim sama tokoh-tokoh Islam kita bahwa Prabu Brawijaya kelima itu diislamkan oleh Sunan Kalijaga. Nah, disinilah. Nah, sedangkan wali pertama itu sudah pernah saya singgung di video yang lalu. Itu datang ke Nusantara, ke Pulau Jawa pun itu baru datang tahun 1443. Makanya saya sarankan kepada sesepuh kita,
semuanya coba dicek kebenarannya. Soalnya ini udah terpaut terlalu jauh. Lah kok bisa? Nah kalau Sunan Kalijaga itu wali yang terakhir, ya tentunya itu udah murid-muridnya Sunan Bonang ya, udah muridnya Sunan Bonang. Lah disinilah yang kita itu tidak masuk akal ya, tidak masuk akal di sini. Makanya kita pertanyakan itu pada dasarnya berdasarkan perilaku Islam dari zaman LDI sampai NII sampai FPI sampai Islam Wiro Sableng, itulah yang membuat Okara tidak karuan di Nusantara ini. Tidak mungkin ikut akan terbuka. Tetapi tidak ada satupun udah sekian tahun dan sekian bulan ke sini itu ada klarifikasi dari ulama kita. Begitu. Nah, karena itu saya buka Islam penyembah pohon, Islam penyembah berhala. Lah di situ saya buka. Nah, untuk kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan untuk bisa menyambung lagi. Bagi orang yang berkenan nonton video kami, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Mohon subscribe-nya dan share, pencet lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan kita masih bisa tetap bersama membawa dongengan-dongengan ini. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.